Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik mahasiswa, untuk pertemuan yang keempat ini kita akan mengisi SPT formulir 1770. Ini digunakan untuk pengisian PPh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jadi untuk OP ini formulirnya ada 1770, 1770S dan 1770 SS. Yang ada S itu untuk karyawan ya. S artinya sederhana, SS sangat sederhana. Kalau sangat sederhana cuma satu lembar saja yang SS ya. Sekarang kita akan mengisi yang untuk OP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Nah pertanyaannya, kalau jika OP dia memiliki usaha tapi juga sebagai karyawan, formulirnya kita gunakan yang mana? 1770 ya. Jadi untuk berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, ini penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji honorarium, dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya. Kemudian penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kemudian penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Untuk definisi OP pengusaha, jadi wajib pajak OP yang berstatus sebagai pengusaha adalah orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Jadi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengusaha, atau ini tambahannya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengusaha tertentu adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Jadi untuk pengusaha tertentu ini memiliki satu tempat, lebih dari satu tempat usaha ya. Jadi untuk menghitung PPh-nya, kita hitung penghasilan sesuai dengan prinsip self assessment. Kita gabungkan seluruh penghasilan dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan apabila pengusaha juga berprofesi sebagai karyawan. Jadi kalau dia sebagai memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan statusnya sebagai karyawan, ini di total penghasilannya. Jika wajib pajak melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan, maka penghitungan pajak dilakukan dengan rumus penghasilan bruto dikurangi biaya sama dengan penghasilan neto. Kemudian penghasilan neto dikurangi PTKP, ini penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak kita kalikan tarif pasal 17, ini merupakan PPh terutangnya. Jadi untuk tarif ini ada beberapa macam ya untuk OP ini. Kalau badan, tarif tunggal. Sudah di download ya? Nah ini untuk sudah pernah lihat SPT belum? Lembar SPT? Belum dikasih contoh? Jadi SPT lembaran ya, itu kita isi, nanti kita input. Datanya berasal dari hitungan pajak, PPh pasal 25 atau kalau ada angsuran, dan kekurangannya berapa, kemudian harta dan kewajiban, kemudian susunan anggota keluarga dan sebagainya. Jadi bukan hanya menghitung PPh saja ya. Jadi PPh yang telah dibayar berapa, kekurangan bayar. Nah untuk melaporkan SPT ini harus dilunasi dulu ya. Jadi kalau masih ada tunggakan tidak bisa kita lakukan pelaporan ya. Jadi kalau ada pasal 29-nya kurang bayar, itu harus dilunasi dulu. Untuk mengisi SPT perhatikan diisi dari lampiran yang terbelakang dulu, baru ke depan ya. Jadi mengisi SPT bukan dari depan ke belakang, tapi lampiran belakang dulu kita isi, baru ke depan. Karena data yang dari depan akan mengambil data di belakangnya. Kalau elektronik
itu sudah langsung ambil ya, langsung punya kita isi dulu yang belakang. Nanti bagian depan misalnya penghasilan itu berapa, langsung ambil yang kita isi belakang. Ini karena labnya masih renovasi, saya belum bisa menampilkan untuk penghitungannya lewat secara elektronik. Tidak apa-apa, secara manual saja. Ini lebih bagus untuk manual karena kalian akan tahu kalau elektronik langsung rumus semua. Ya, khawatir saya kalau elektronik kalian nggak tahu nanti. Kalau di elektronik misalnya ada pilihan tarifnya mau yang mana, tarif pasal 17 atau tarif pasal 3E. Itu kalian klik saja sudah muncul PPh-nya. Sudah terhitung sendiri, ya. Jadi bagusnya memang manual dulu, nanti kalau elektronik kalian sudah tahu muncul angka ini berasal dari mana misalnya. Jadi untuk formulir 1770, ini surat pemberitahuan, formulir 70 digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan itu. Satu atau berasal dari penghasilannya berasal dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya, dan penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. PPh final artinya sudah tidak dihitung lagi nanti. Ya, artinya sudah dipotong saat itu, selesai. Tidak ada penghitungan di akhir periode. Cuma tetap kita laporkan, ya. Tapi tidak ada penghitungan lagi. Ya. Ini sudah saya berikan untuk cara pengisiannya ya, nanti bisa dibaca. Jadi misalnya ini ada formulir yang paling depan namanya formulir SPT induk namanya, paling depan. Nanti belakangnya ada lampiran 1, 2, 3, seterusnya. Itu diisi dulu lampiran yang terbelakang, baru ke depan. Untuk badan juga, isi yang belakang dulu, baru ke depan. Ya. Untuk SPT formulir 1770 ini ada SPT induk dan ditambah 4 lampiran. Ya. Apabila dalam lampiran itu tidak ada data yang mau diisikan, dikosongkan saja atau ditulis nihil. Jadi di sini saya beri keterangan, misalnya formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi induk ya, harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja. Artinya misalnya dia bekerja di tempat ini dan di tempat lain ada misalnya sebagai dosen misalnya di sini dan juga bekerja sebagai manajer atau di suatu perusahaan misalnya. Ya. Itu menggunakan formulir 1770. Jadi kalau kalian nanti bekerja sebagai dosen kemudian merangkap sebagai konsultan di perusahaan mana, itu menggunakan formulir. Mau ketemu sama Indira? Ya. Lampiran 1 SPT 1770 ini harus diisi dan disampaikan sebagai dasar. Saya contoh saja dulu ya, jadi kalian tidak bingung. Nah ini SPT-nya ya. Ini induk ya paling depan. Jadi nanti ditulis ini tahun pajaknya, tahun 2022 misalnya yang dilaporkan. Di bawahnya ditulis bulan, ini 1 tahun. Jadi ditulis nanti 01 misalnya kalau tahun 2002, 0122 sampai 1222. Di cross di sini menggunakan norma atau pembukuan. Kalau pembukuan di cross silang ya. Untuk SPT pertama kali kita tulis pembetulan yang ke 0. Ya, SPT bisa diperbarui. Jadi kalau misalnya sudah dikirim masih ada kesalahan bisa diperbaiki. Ya, pembetulan 1, 2 atau dan seterusnya. Nah ini di sini blok ini dilihat ini saja. Ini untuk identitas ya, berarti NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha dan sebagainya ditulis di sini. Ini seperbesar aja. Ini untuk menghitung penghasilan itu. Nah ini penghasilan itu akan kita ambil dari lampiran belakangnya. Di sini ya, penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Ini sudah ada panduannya, dilihat di bawahnya ini. Diambil dari formulir 1770, lampiran 1.
Jadi di SPT sudah ada panduannya ya. Jadi isi dari formulir 70 lampiran 1 halaman 1. Jumlah bagian A. Nanti kita isi dulu yang di belakang. Ya. Kalau elektronik sudah terambil ini otomatis karena sudah kita isi yang belakangnya. Karena manual kita isi ulang berarti. Ya, berdasarkan lampiran yang kita isi di belakang nanti. Nah, ini lampiran induk yang paling depan. Jadi mengisi SPT tidak susah ya, cuma administrasi saja, memasukkan data saja. Karena sudah kita hitung, yang susahnya menghitung itu. Jadi sebelum kita di pajak kegiatannya hitung, bayar, lapor, hitung, bayar, lapor. Sudah kita hitung, kita bayar dulu, kita lunasi baru kita lapor. Ya. Kalau belum sudah kita hitung, belum dibayar, tidak bisa kita lapor. Ya. Nah ini lampiran 1 ya. Nah ini lampiran 1, dilihat saja di sini. Gunanya lampiran 1 untuk apa? Dilihat di kop paling atas. Untuk menghitung penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Berarti di sini tuh bagian A ini yang menggunakan pembukuan. Perhatikan ya. Jadi bagian A ini ada bagian A, lampiran 1 ini untuk menghitung memasukkan data maksudnya yang menggunakan pembukuan. Jadi kalau ada pembukuan biasanya kan diaudit oleh KP. Ya, kalau diaudit oleh KP itu di cross di sini, opini diaudit di sini. KP-nya siapa? Kalau tidak di cross tidak diaudit. Ya, anggap saja ini tidak diaudit ya. Jadi kalau diaudit ditulis KP-nya siapa, NPWP KP nomor berapa dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada pembukuan dimasukkan di sini datanya ya, penghasilan, usaha atau pekerjaan bebasnya, brutonya berapa di sini. Nah di bawahnya ini ada koreksi fiskal, penyusunan fiskal. Kalau ada koreksi fiskal ditulis di sini koreksi fiskal positifnya berapa, koreksi fiskal negatifnya berapa. Sehingga yang paling bawah ini ketemu penghasilan neto fiskalnya. Nah tadi kan di ini ya bagian A. Nah ini ngambil dari sini, yang ini ya. Jadi penghasilan itu dalam negeri ini diambil dari lampiran 1 tadi, 1770 lampiran 1, jumlah bagian A. Diambil yang di halaman lampiran tadi, yang ini. Yang ini. Kemarin sudah saya jelaskan belum untuk penghitungan koreksi fiskalnya? Sepintas saja di awal. Belum? Masa belum? Iya. Ada bawah 10. Jadi saya di pengantar di perpajakan itu belum diajarkan. Di perpajakan koreksi fiskal sudah diajarkan penghitungan. Belum. Perhatikan saja dulu ya. Jadi laporan keuangan yang kalian susun itu berdasarkan prinsip akuntansi bertirima umum atau di Indonesia pedomannya standar akuntansi keuangan. Ya, laporan keuangan komersial yang kalian susun itu berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum atau di Indonesia namanya SAK, ya, standar akuntansi keuangan. Sudah di diajar pengenalan SAK belum? Belum. SAK di Indonesia ada berapa macam? Ada SAK yang besar, SAK umum, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Ada SAK untuk UMKM, belum.
Akuntansi keuangan sekarang akuntansi keuangan berapa? Menengah 1. Nah itu di SAK itu diajarkan, jadi untuk menghitung kas, penyusunannya, apa yang termasuk kas itu apa saja, itu ada di SAK semua. Ya. Jadi tidak sembarangan kalian menyusun. Untuk laporan keuangan di neraca misalnya, kemarin ada yang masih bingung ya. Siapa yang masih bingung menyusun laporan keuangan? Siapa kemarin? Ya, saya aja ya. Saya selingi saja ya. Jadi di akuntansi itu sebenarnya ada 5 golongan saja kan. Aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, biaya. Itu saja kan? Tidak ada yang lebih kan? Jadi transaksi cuma di golongan 5 itu aja. Aktiva, normal, debit atau kredit? Debit. Kewajiban, normal, kredit. Modal? Pendapatan? Biaya? Debit. Jadi itu saja kan, banyak ada pertambahan aktiva di debit, lapannya kredit misalnya setoran modal berupa kas misalnya, berarti kas pada modal, kan seperti itu aja. Jadi semua transaksi setelah kita lakukan pencatatan, kita posting ke buku besar, masing-masing ayat jurnalnya. Diposting nanti dipindahkan ke buku besar kas sendiri, ke apa? Kewajiban sendiri, modal sendiri. Setelah itu baru disusun laporan keuangan. Sulitnya di mana? Ada yang masih merasa sulit tidak menyusun laporan keuangan? Mumpung masih semester 3. Kesulitannya di mana? Siapa namanya kemarin? Anas ya. Sulitnya di mana? Akun. Terus sama ini masuk kredit atau masuk debit. Nah itu, jadi di akun tadi cuma ada 5 golongan aja. Akun itu kita golongan 5. Aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, biaya. Pendapatan biaya di laporan apa? Pendapatan biaya kita masukkan di laporan apa namanya? Laba rugi. Kalau aktiva, kewajiban dan modal kita masukkan di neraca kan? Laporan laba rugi merupakan apa? Pengertiannya apa? Laporan laba rugi itu pengertiannya apa? Laba rugi. Laporannya apa? Laporan laba rugi adalah laporan ya pasti menentukan laba. Kalau neraca apa? Laporan apa neraca itu? Laporan posisi keuangan pada saat atau pada tanggal tertentu kan? Jadi di neraca itu per tanggal, bukan periode. PT ABC di bawah neraca per tanggal berapa? Kalau rugi laba per tanggal atau periode? Laba rugi. Per tanggal atau periode? Jadi apa? Laporan laba rugi merupakan hasil kegiatan usaha pada satu periode kan? Satu periode bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahunan, tergantung mau disusunnya berapa bulan. Ya. Kalau 1 bulan berarti kan misalnya PT ABC laba rugi, laporan laba rugi bulan Januari atau tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Ya. Kalau 1 tahun bisa laporan laba rugi PT ABC laporan laba rugi tahun berapa atau 1 Januari sampai 31 Desember tahun berapa. Jadi periode. Ya itu saja sebetulnya Anas. Jadi kalau aktiva itu macam-macam kan, ada kas, ada piutang dagang, ada biaya di muka dan sebagainya. Itu kalau ada pertambahan kita debit. Kalau berkurang berarti kita kredit. Dilihat saldo normalnya. Saldo normalnya artinya kalau bertambah maksudnya. Nah ini juga penyesuaian fiskal ya. Jadi penyesuaian fiskal itu karena untuk laporan pajak ini acuannya adalah undang-undang perpajakan. Sekali lagi untuk menghitung PPh ini berhubungan dengan PPh. Jadi kita menghitungnya berdasarkan undang-undang perpajakan. Sedangkan laporan keuangan yang kalian susun berdasarkan SAK. Kadang ada perbedaan pengakuan antara SAK dengan undang-undang perpajakan. Kalau ada perbedaan pengakuan, berarti harus kita lakukan rekonsiliasi fiskal, penyesuaian. Artinya
labanya itu harus kita jadikan kita hitung menjadi laba fiskalnya berapa. Ya, sehingga laba fiskalnya akan kita hitung PPh-nya. Ya, jadi laporan keuangan ini kita koreksi fiskal kita sesuaikan dengan undang perpajakan. Jadi yang dikoreksi fiskal hanya laba rugi saja, neraca tidak usah. Ya karena biasanya perbedaannya hanya di pendapatan dan biaya. Ada perbedaan tetap dan sementara. Belum belajar juga? Perbedaan sementara, perbedaan tetap? Belum. Seharusnya diperpanjakan ya. Nah ini koreksi fiskal ini ya. Kalau koreksi fiskal negatif, positif itu akan menambah laba fiskal. Setelah kita koreksi, ya, koreksi fiskal negatif ini akan mengurangi laba fiskal. Jadi kan ada laba komersial, dari laporan keuangan komersial ada laba komersial itu. Kita kalau seandainya ada perbedaan pengakuan biaya atau pendapatan, kita lakukan koreksi fiskal. Apabila akan menambah laba fiskal, itu berarti koreksi fiskal positif namanya. Apabila akan mengurangi laba fiskalnya, berarti koreksi fiskal negatif. Contoh misalnya ya, ada biaya gaji misalnya, perhatikan di laporan keuangan ada biaya gaji 100 juta. Setelah kita telusuri untuk undang perpajakannya, ada yang tidak diakui 10 juta misalnya. Karena ini merupakan gaji supir di luar apa namanya? Supir pribadi. Seharusnya tidak boleh. Di accounting pun juga tidak boleh. Ini itu harus kita koreksi fiskal. Seandainya laba di komersial misalnya 50 juta misalnya, kita hitung ya. 50 juta paling bawah laba sebelum pajak 50 juta. Itu ada biaya gaji 100 juta misalnya di beban usaha ya. Untuk pengelompokannya sudah kan penyusunannya. Dari pendapatan dikurangi HPP, laba kotor kurangi biaya usaha, laba usaha dikurangi di luar ditambah pendapatan di luar usaha dan dikurangi biaya di luar usaha, itu biaya laba sebelum pajak. Oke. Laba bersih sebelum pajak. Nah, misalnya laba bersih sebelum pajak kan 50 juta. Tadi ada biaya gaji, beban gaji 100 juta, yang 10 juta tidak diakui oleh undang-undang perpajakan. Sehingga harus kita koreksi fiskal. Sehingga biayanya tinggal berapa? 90. Laba fiskalnya menjadi di komersial 50. Dengan biaya gaji, beban gaji tadi 100. Setelah kita koreksi fiskal 10 juta, berarti harus kita keluarkan kan? Dari biaya gajinya kan. Sekarang biaya gaji di fiskalnya berapa? Atau biaya gajinya, beban gajinya menjadi berapa? 90. Berarti laba fiskalnya menjadi 60. Berarti itu koreksi fiskal apa? Positif. Pian bingung nih pasti. Bingung, Pak. Ya harus saya peragakan seharusnya. Nah ini momok ya, momok bagi anak-anak akuntansi ini, koreksi fiskal ini. Kenapa? Diulang lagi, Pak. Diulang lagi. Ya? Diulang lagi. Bukan hanya anak akuntansi, di kantor juga kadang masih bingung orang-orang koreksi fiskal. Pertemuan selanjutnya coba, Pak. Kenapa? Kita coba, Pak. Ngerjakan itu, Pak. Biar tahu, Pak. Makanya, saya udah bawa spidol tadi. Kenapa? Udah bawa spidol. Iya, pertemuan selanjutnya gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Kayaknya seru tapi nggak bisa, Pak. Nah ini kalau kalian sudah bisa menguasai koreksi fiskal, sudah ada masalah di laporan apa menghitung PPh, tidak masalah. Karena yang kita hitung nanti labanya laba fiskal ya, bukan laba komersial. Ya. Jadi labanya tadi kan komersial 50. Setelah dikoreksi menjadi 60. 60 itu yang kita hitung pajaknya. Ya. Nah setelah kita hitung PPh-nya ketemu, misal PPh-nya 2 juta. Kita bawa lagi ke laporan komersial. Kan ada setelah laba bersih sebelum pajak, di bawahnya kan ada PPh. Ya, nah PPh-nya itu ditulis 2 juta. Berarti laba bersih setelah pajak berapa? 60 dikurangi 2 juta, 58. Nah itu setelah kita hitung PPh-nya, kita balik lagi ke laporan keuangan komersial tadi.
Jadi tetap kita pakai adalah laporan keuangan komersial itu secara umum ya. Untuk Ya. bisnis laporan keuangan komersial. Kalau ada koreksi fiskal itu hanya untuk menghitung PPh-nya saja. Apa kalau ada koreksi fiskal, rekonstruksi fiskal itu hanya sampai menghitung PPh-nya saja. Setelah selesai menghitung PPh balik lagi ke laporan keuangan komersial. Jadi nggak usah buat dua laporan ada sendiri laporan pajak nggak usah. Dilakukan koreksi fiskal saja sudah selesai. Karena kita menghitung koreksi fiskal digunakan untuk menghitung PPh yang dari laba fiskalnya saja. Nah ini laba fiskal yang bawah nomor 4 ini. Ya, yang bawah ini setelah kita kurangi ini. Ya. Jadi peredaran usaha bruto kita berapa, harga pokok berapa, laba kotornya berapa, dikurang biaya usaha. Nah ini penghasilan neto kan. Penghasilan neto ini laba bersih sebelum pajak kalau badan.